Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'alamihi wa bi'amalihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Likai yahzaro supaya ora wedi, supaya likai yahzaro supaya ora wedi sapa annas manungsa min su'i khuluqika saking eleke pekerti sira, min su'i khuluqika saking eleke pekerti sira. Janganlah kita meninggikan diri sendiri, ria, takabur, mensucikan diri sendiri, memasukkan amal dunia di dalam amal akhirat. Agar apa? Agar manusia tidak takut terhadap kejelekan yang kita lakukan. Wala tunajilan, ojo berbisik-bisik sapa sira. Wala tunajilan, ojo berbisik-bisik sapa sira. Rajulan ing lanang wa indakalan iku tetep ing dalam sandinge sira akharu utawi wong kang liya. Janganlah ngomong berbisik-bisik ya kepada temanmu sementara ada orang lain yang ada di situ. Ya. Kalau ada orang lain sementara kita berbisik-bisik pasti akan mencurigakan. Kenapa berbisik-bisik? Kalau ada masalah kan biasanya disuarakan ya. Tidak harus ngomong secara rahasia, berbisik-bisik. Menimbulkan fitnah nanti, menimbulkan hal yang tidak nyaman. Wala tata'azzam, lan ojo kumedhe sapa sira. Wala tata'azzam, lan ojo kumedhe, merasa besar, merasa hebat. Sapa sira ala nasi ing atase manusa. Jangan merasa besar, merasa hebat di hadapan manusia. Fatan qadina mongko sebagai terputus. Fatan qadina mongko dadi sebagai terputus angka saking sira apa khairatul dunya, biro-biro kafian dunia wal akhirati lan akhirat. Jangan merasa sombong, besar diri, karena itu menyebabkan terputus
tercetusnya kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Nah ini yang kemarin saya ceritakan, ini buku ini kewajiban punya ini. Ini buku tentang resolusi jihad yang diterbitkan oleh Ustaz Tubir. Ya. Jadi buku ini terbit itu setelah Almarhumah Kiai Haji Sulaiman Wahid mengadakan seminar. Nah, saya ceritakan ini. Seminar di Surabaya. Untuk apa? Seminar itu dilakukan untuk memberikan masukan tentang hal-hal yang akan diisi atau ditampilkan di Museum Islam Nusantara. Itu namanya dinamakan Museum Islam Nusantara Hasyim Asy'ari asalnya. Kemudian karena Islam Nusantara polemik dengan adanya Islam Nusantara sehingga diganti dengan sekarang Museum Islam Indonesia, ya, Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah, jadi seminar itu diadakan untuk memberikan masukan apa sih yang kira-kira akan diisi, ditampilkan di museum itu. Nah, salah satu peserta Dr. Muhammad Wahid itu melontarkan pendapat bahwa masalah resolusi jihad harus ditampilkan. Salah satu peserta seminar, salah satu narasumber, harus ada resolusi jihad. Karena itu bukti bahwa umat Islam khususnya Nahdlatul Ulama punya andil dalam mempertahankan kemerdekaan. Tapi narasumber lain yaitu Profesor Aminuddin Kasdi mengatakan bahwa resolusi jihad itu tidak ada atau tidak pernah terjadi, hanya sebuah legenda. Karena nggak ada buktinya, tidak ada bukti tertulis, hanya dari mulut ke mulut. Kalau dari mulut ke mulut nggak ada buktinya ya, bisa dengan begini ya. Jadi Gusola kaget, padahal saya kata beliau dapat informasi resolusi jihad itu dari orang-orang tua beliau, ya, orang-orang tua beliau. Tapi memang tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah atau di pendidikan formal. Beliau mengatakan, memang selama saya belajar di SMK Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Jakarta, dalam mata pelajaran sejarah Indonesia tidak pernah disinggung mengenai resolusi jihad. Dan beliau baru mendengar ya, kisah tentang resolusi jihad itu sekitar tahun 1980-an. Jadi beliau seorang kira-kira lahir tahun 1948 ya. Jadi setelah beberapa puluh tahun baru mendengar dari orang sekitar beliau. Hanya Gusola mengumpulkan tim guru-guru Tebuireng ya, untuk mencari informasi tentang keberadaan resolusi jihad. Lalu cari di orang-orang yang terbit di sekitar tanggal itu, sekitar tanggal 22 Oktober. Ya, hanya saya dan tim itu, timnya itu dibantu dengan ahli sejarah namanya Dr. Abdul Latif Bustami, ahli sejarah dari Universitas Negeri Malang. Tim yang guru itu ada saya, ada Pak Isman, Pak Harli, Pak Ali Subhan, Pak Solihuddin, Pak An Hunaifi, yang TS tahun Pak An Hunaifi, Yusri Utami, Bu Agustina Ramawati, ya, Bu Rita Mutiarni, Bu Siti Wahyuni, Ustaz Yahya, kita semua pasti, Ustaz Bu Asma Rizka, dan Pak Rosyad Nurtado. Itu tim yang ditunjuk oleh Gusola untuk mencari bukti tertulis tentang resolusi jihad.
akhirnya apa? Memang ada berita dengan koran ya, berita koran di harian harian Kedaulatan Rakyat, tapi terbitnya pada tanggal 20 November. Jadi berapa bulan? Di 10 hari setelah peristiwa 10 November ini. 20 November itu baru terbit berita tentang alim ulama menentukan hukum perjuangan. Juga ada lagi yang paling dekat itu ada di tanggal 23 Oktober. Dan setelah Hadratus Syekh mengeluarkan resolusi jihad, barulah NU barulah beberapa hari kemudian alim ulama itu tidak hanya itu, semua organisasi mendukung ya, semuanya mendukung fatwa dan resolusi jihad NU. Ya, jadi beberapa hari setelah resolusi jihad NU keluar, itu baru didukung oleh para alim ulama. Setuju, memang itu harus dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, inilah yang menyebabkan resolusi jihad itu tidak diakui, karena memang bukti terusnya ini tidak pernah diambil. Ada beritanya cuma tidak pernah ditunjukkan, hanya lisan ke lisan. Itulah yang saya anggap para ulama itu betul-betul khawatir, betul-betul takut ketika mereka kemudian menceritakan para ulama sejarahnya, menceritakan tentang perjuangan beliau-beliau itu khawatir amalnya langsung putus, amalnya langsung tidak terima, karena khawatir akan muncul takabur atau riya. Yang akan tadi fatan qatilan indaka khairatul dunya wal akhirah. Jadi kalau menurut saya pribadi tidak sepenuhnya salah pemerintah yang tidak mengajarkan, ya. Tidak sepenuhnya salah pemerintah yang mengajarkan materi pelajaran sejarah, tidak disebutkan tentang peristiwa resolusi jihad ya, di secara umum ya. Karena memang dari ulama kita tidak mau mengakui keberadaan resolusi jihad itu. Kembali kalian ngomong ini, tanya Senin, kamu puasa? Antara jawab iya dan tidak, kamu puasa? Jika iya dan jawab sombong gitu kan ya? Sombong. Dijawab tidak, berbohong. Gitu. Pilih mana kira-kira? Kamu puasa? Kira-kira jawab iya atau tidak? Apalagi yang puasa setiap hari. Dijawab iya nanti dikira sombong, ya, takabur. Dijawab enggak, bohong, begitu. Jadi betul-betul para ulama dulu itu menjaga hati beliau biar tidak terkontaminasi, udah capek-capek berbuat, tapi sih pokoknya udah berbuat kebaikan tiba-tiba kok harus terputus, ya, tidak ada pahalanya sama sekali, bahkan dicampakkan, dikembalikan, dilemparkan ke muka si pelaku atau membuat amal tersebut. Yang saya yakin para ulama tahu hadis ini, tahu hadis dari Rasulullah ini. Tapi jangan kalian terus, kalau gitu ya nggak usah berbuat baik, nanti kalau sombong ya percuma, ya buat berbuat jelek aja nggak ada cara. Ya.
seperti misalnya nggak usah disiplin, nggak usah istiqomah, nanti juga belum tentu kita akan sukses. Nggak bisa ya. Ngapain capek-capek sekolah, capek-capek belajar, capek-capek apa namanya berusaha kalau nanti ujungnya juga belum tentu sukses. Betul ya, kalian apa namanya belajar disiplin ya, belum tentu kalian sukses, belum tentu. Betul memang. Kalian ngaji ini nih ya, sama di depan ini yang belakang yang ngobrol atau ini depan ini itu belum tentu kalian sukses, belum tentu. Apalagi yang di belakang, di luar ngobrol, apalagi yang ke bawah kitab, apalagi sambil tidur. Yang di depan aja belum sukses. Tapi yakinlah setiap kesuksesan pasti diawali dengan kedisiplinan. Dan kamu lihat orang sukses mana aja lah, tunjukkan kepadanya orang sukses mana aja, pasti diawali dengan kedisiplinan. Dan ya seperti ini, tidak serta-merta kita berbuat baik masuk surga ya kan? Iya nggak? Kamu yakin masuk surga dan berbuat baik itu? Kira-kira? Siapa yang menjamin? Hanya bisa menjamin kita ya. Gak ada yang menjamin. Kita sholat jamaah, kita berbuat baik, berzikir, ibadah, puasa sampai dari pagi sampai sore, buka puasa terus, zikir terus. Tidak pernah kalian dapat dari zikir. Lagi main bola bisa berzikir. Menang bola, Allah. Tidur zikir, tidur zikir. Subhanallah, Allah. Tidur itu ada. Ya. Kemudian pokoknya tidak pernah sedikit pun lepas dari zikir. Belum tentu masuk surga. Tapi setiap orang masuk surga pasti mereka berbuat baik. Sudah, ini kan? Setiap yang masuk surga pasti mereka berbuat baik. Karena kita masuk surga karena bukan perbuatan kita, bukan amal kita, karena rahmat dari Allah. Ini kita berbuat baik sesuai dengan perintah, laksanakan. Jadi kalau saya bayangkan itu sama seperti ketika dulu Rasulullah kita sama-sama perang ya. Oh perang, ada perang Hondak, perang Uhud, perang apa? Ketika dulu saya butuh jihad, yang mati syahid. Gak ada para santri-santri yang bener ya mati syahid. Gak ada yang bertanya, bener ya mati syahid? Jangan jamin saya masuk surga. Gak ada yang bertanya seperti itu. Mereka sama seperti para sahabat, santri Samina wa ta'na. Jadi tidak perlu bertanya, nanti lakukan perintah dari kita. Karena saya yakin Dr. Syekh itu mengeluarkan fatwa tidak sembarangan, tidak ngarang gitu ya. Tidak ngasal, pasti ada dalil-dalil yang beliau gunakan. Kenapa harus masa Fatul Qasri? Kenapa harus 94 km radiusnya? Yang di dalam radius 94 km itu wajib fardu ain. Yang di luar itu fardu kifayah. Itu pasti ada, beliau menggunakan dalil, bukan sembarangan. Sehingga orang artinya termotivasi untuk sama-sama berjuang, mengorbankan semuanya ya, harta ya, tenaga, jiwa, pikiran, semuanya, saat jiwa-jiwanya. Ini saya rekomendasikan kalian punya buku ini, beli, baca untuk perjuangan. Ya. Sekaligus juga bisa
menambah biar pelaku punya resolusi jihad perjuangan ulama dari menegakkan agama hingga negara. Karangan Abdul Latif Bustami dan tim sejarawan Jawa Timur. Jadi beliau takut ini. Fatan kotina in angka khairatud dunya wal akhirah. Istiqomalah, rajinlah berbuat baiklah, ya, sampai kalian tidak bisa melakukan kebaikan lagi. Artinya sudah mati. Selama masih hidup, maka niatkan terus selalu berbuat kebaikan, istiqomah. Ya. Wala tumasik lan ojo menyobek-nyobek, mencabik-cabik sopo sira. Wala tumasik lan janganlah, maksudnya memecah belah. Bahasa arti aslinya menyobek-nyobek, mencabik-cabik. Arti kiasannya memecah belah, dari bersatu menjadi terpecah belah. Wala tumassil, dan janganlah kalian menyobek-nyobek memecah belah an-nasain manusia. Fatumazikum dari sebabnya mencabik-cabik. Fatumazikum dari sebabnya mencabik-cabik kali siro opo kira binari biro-biro anjing neraka. Opo kila binari biro-biro anjing neraka yaumul kiamati di dalam dino kiamat. Janganlah kalian memecah belah persatuan. Ya. Sudah kondusif keadaannya, semuanya ngaji, semuanya ibadah. Aku ngaji, cari-cari aja, sudah nggak usah ngaji. Ini yang pecah belah ini. Gak usah ke masjid, guys, di teras aja, tak ada nongkrong situ. Ini kita usah pecah belah. Usah ngaji, tidur saya. Ini masuk kerja. Kalau yang ngaji sini ya, ada yang tidur, ada yang nongkrong, ada yang ngobrol, ada yang riset. Gitu. Itu malah itu diperintah itu suruh, ya. Sama juga ya. Mereka juga ngaji riset. Ya. Sama kalau ngaji di sini, ngaji kitab, mereka ngaji sains ya, yang ke perpustakaan populer. Memang disuruh. Tapi juga jangan sampai nanti tidak alasan kesempatan ini enggak mau ikut ngaji. Ya ngaji enggak, riset juga enggak. Cuma lihat-lihat tab atau komputer atau laptop, sama aja ini. Ya. Bisa menggunakan finari. Maka kalau kita memecah belah, maka nanti di akhirat nanti di neraka nanti kita akan dicabik-cabik oleh anjing. Ya. Jangan lupa nih, selamat untuk SMS saya ya yang menang juara robotik di Malaysia. Juara harapan 1, 3 kelompok juara nomor 1, yang 1 juara umum juara 1. Ya. Ayo yang SMA-nya kakaknya ini, ayo. Ya. Mau mana? Mau ke Palestina atau mana? Hah? Juara mana? Ya. Atau mau ke Cina, ke Korea? Korea Utara apa Korea Selatan? Jangan sampai kalah sama adanya nih. Sudah sampai ke Malaysia ya. Atau mau Filipina nggak dia kemarin? Ya, jadi saya yakin tuh yang juara-juara itu pasti mereka istiqomah itu, disiplin itu. Saya yakin.
istiqomah di sini, pokoknya belajar, pokoknya riset terus. Ya. Masalah hasil nanti tawakal kepada Allah, serah kepada Allah. Yang penting ikhtiar semaksimal mungkin. Saya yakin pasti itu sudah. Saya yakin disiplin mereka tuh luar biasa. Kalau gitu itu mainnya pada main bola, main basket, pada ngobrol, dia pasti disibuk dengan robotnya, ya. Kotak, ya. Umurnya kurang panjang 1 cm, 1 mili, 1 mikron, ya. Mungkin apa? Terus aku coba, dia juga bisa puluhan kali, ratusan kali, gagal, coba lagi. Pasti. Nah, mungkin tanpa istiqomah, tanpa kedisiplinan mereka akan menghasilkan prestasi, nggak mungkin. Bahkan kejahatan pun harus istiqomah juga kan. Coba kamu lihat maling-maling malam hari itu, istiqomah kan bangun pagi kan ya, bangun sebelum subuh dini hari udah bangun, jam 12 malam udah bangun kan? nyari mangsa, nyari rumah yang kosong. Istiqomah kan. Semua itu dia survei mana nih yang tinggal pemiliknya ini. Survei mereka. Itu jelek tau udah. Ya, istiqomah. Gak berhasil besok lakukan lagi. Gak berhasil hari ini besok lakukan lagi. Istiqomah mereka. Yang kejahatan benar. Ya, apalagi itu bang. Allah Ta'ala wa bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astagfiruka